Riana, seorang desainer hijab, datang ke pernikahan mantan tunangannya, Galih, bukan untuk bersedih, melainkan untuk membuktikan dirinya sudah bahagia. Ia tiba bersama seorang pejabat tinggi yang karismatik, mengejutkan semua orang dan memicu rahasia di balik perpisahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku, Riana, membalikan kartu undangan berwarna merah marun itu dengan hati yang terasa beku. Nama yang tertera di sana, Galih dan Citra, seolah menusuk ulu hatiku. Galih, mantan tunanganku. Lelaki yang dulu berjanji akan menjadikanku ratu di singgasananya, kini akan mengucap janji suci dengan wanita lain. 3 tahun berlalu sejak ia membatalkan pertunangan kami sepihak, tanpa alasan yang jelas. Aku masih ingat, ia hanya berkata, "Kita tidak bisa bersama, Riana. Ini bukan salahmu, ini salahku." Dan ia pergi begitu saja, meninggalkan luka yang menganga. Selama 3 tahun ini, aku mencoba bangkit. Aku fokus pada karirku sebagai desainer busana muslimah, membuat butik kecilku sendiri. Alhamdulillah, butikku semakin maju dan dikenal banyak orang. Aku juga belajar untuk ikhlas dan menerima takdir. Namun, undangan ini seolah membuka kembali luka lama. Ibu berkali-kali menyuruhku untuk tidak datang, khawatir aku akan sedih melihatnya. "Biarkan saja, Ibu. Riana baik-baik saja," kataku meyakinkan. Aku harus datang. Bukan untuk mengacaukan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Aku ingin ia tahu bahwa aku sudah bahagia. Malam itu, aku mengenakan mukena dan bersujud lama. Aku berdoa agar diberikan kekuatan. Aku berdoa agar hatiku tidak goyah. Aku meyakinkan diriku bahwa kedatanganku adalah penutup babak masa lalu. Aku tidak sendirian. Ada Pak Adnan, atasanku di sebuah proyek pemerintah yang beberapa bulan ini intensif berinteraksi denganku. Pria parubaya yang berwibawa, karismatik, dan selalu memperlakukanku dengan penuh hormat. Awalnya, ia hanya ingin membantuku, tapi entah bagaimana, kami menjadi dekat. Pak Adnan menawarkan diri untuk menemaniku, tanpa paksaan. Ia hanya ingin aku merasa nyaman. "Saya akan menemani kamu, Riana. Anggap saja sebagai teman kerja yang suportif," katanya saat itu. Aku mengangguk. Aku merasa ini adalah cara Tuhan menguatkanku. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan Galih. Aku harus tampil sebagai Riana yang baru, Riana yang kuat, dan Riana yang sudah bahagia. Aku akan datang ke pernikahan mantan, bukan sebagai mantan kekasih yang patah hati, tapi sebagai wanita yang telah menemukan kebahagiaannya. Keesokan harinya, aku memilih gamis panjang berwarna abu-abu dengan bordiran perak yang anggun. Jilbab pashmina senada kupasang dengan rapi. Aku memandang diriku di cermin. Wajahku terlihat tenang. Entah karena riasan atau karena hatiku memang sudah siap. "Bismillah," bisikku dalam hati. Aku siap menghadapi hari ini. Aku siap menutup babak lama dan memulai babak baru. Di luar, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menungguku. Pak Adnan yang duduk di kursi pengemudi tersenyum ramah. Ia mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat gagah dan berwibawa. Aku masuk ke dalam mobil. Aroma parfumnya yang maskulin dan berkelas langsung tercium. "Siap?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Siap, Pak." Dalam perjalanan, aku hanya diam, memandang jalanan yang ramai. Pak Adnan tidak banyak bicara, seolah mengerti suasana hatiku. Ia memutarkan lagu-lagu instrumental yang menenangkan. Aku merasa nyaman. Entah mengapa, ada perasaan aman saat berada di dekatnya. Ia tidak menuntut apa-apa. Ia hanya ada. Itu sudah cukup bagiku.
Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan skenario terburuk dan terbaik. Pernikahan Galih dan Citra diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, tepat di pusat kota. Aku bisa melihat dari kejauhan papan ucapan bunga berjejeran. Mobil kami perlahan memasuki area parkir khusus. Aku melihat keramaian. Banyak wajah-wajah familiar yang dulu sering kutemui saat masih bersama Galih. Jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Pak Adnan membuka pintu mobil untukku. Ia mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya. Ada perasaan aneh, seperti deja vu. Dulu, Galih juga sering melakukan ini. Tapi entah mengapa, sentuhan tangan Pak Adnan terasa lebih tulus. Tangannya hangat dan mantap. Ia menggenggam tanganku dengan erat, seolah menyalurkan kekuatannya padaku. Aku merasa tenang. Aku tahu, aku tidak sendiri. Kami berjalan beriringan. Langkah kami santai namun penuh wibawa. Aku bisa merasakan tatapan mata dari banyak orang. Beberapa di antaranya mengenalku. Aku bisa mendengar bisik-bisik. Itu Riana? Mantannya Galih, kan? Siapa pria di sampingnya? Ganteng banget, berwibawa pula. Aku hanya tersenyum. Pak Adnan balas tersenyum. Ia menatapku dengan tatapan meyakinkan. Kami memasuki ballroom. Semua mata tertuju pada kami. Galih dan Citra berdiri di pelaminan. Mereka terlihat sangat serasi. Galih mengenakan setelan jas putih, Citra dengan gaun pengantinnya yang mewah. Mereka terlihat bahagia. Aku harus mengakui itu. Namun, saat mata Galih dan aku bertemu, senyum di wajahnya memudar. Ada keterkejutan yang terlihat jelas di matanya. Aku hanya membalasnya dengan senyum tipis. Riana, bisik seorang wanita paruh-baya di sampingku. Itu Ibu Galih. Beliau dulu sangat menyayangiku. Wajahnya terlihat terkejut dan sedikit sedih. Aku tersenyum ramah padanya. Selamat ya, Bu. Semoga Galih dan Citra bahagia. Ibu Galih hanya mengangguk. Matanya menatapku dan Pak Adnan secara bergantian. Di tengah keramaian, aku merasa semua orang menatapku. Tatapan-tatapan itu penuh dengan pertanyaan. Siapa pria ini? Apa hubungan kami? Aku hanya berjalan lurus, menggenggam tangan Pak Adnan dengan erat. Aku tidak peduli dengan bisik-bisik mereka. Aku datang untuk memberikan selamat, dan itu saja. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku baik-baik saja. Galih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya melebar saat melihatku berjalan masuk ke dalam ballroom, bergandengan tangan dengan seorang pria parubaya yang terlihat sangat berwibawa. Aku bisa melihat tangannya yang menggenggam tangan Citra sedikit bergetar. Citra menoleh, mengikuti arah pandangan Galih. Senyum di wajahnya juga memudar saat melihatku. Riana, bisik Citra pelan. Aku tidak mengacuhkannya. Aku tetap berjalan lurus menuju pelaminan, dengan senyum ramah di wajahku. Pak Adnan di sampingku terasa sangat menenangkan. Ia seolah benteng yang melindungiku dari segala tatapan dan bisikan. Kami berjalan melewati kerumunan tamu. Beberapa teman lama Galih menyapaku. Riana, ya ampun, kamu datang. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Saat kami sampai di pelaminan, aku melepaskan genggaman tangan Pak Adnan. Aku menyalami Galih dan Citra. Selamat ya, Galih, Citra. Semoga bahagia selalu, kataku tulus. Galih hanya mengangguk aku, matanya masih menatapku penuh pertanyaan. Ia terlihat bingung. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Aku tahu, ia pasti tidak menyangka aku akan datang, apalagi ditemani. Galih, ini Pak Adnan, atasanku, kataku memperkenalkan Pak Adnan. Pak Adnan, ini Galih dan Citra. Galih menyalami Pak Adnan. Tangannya masih sedikit bergetar. Terima kasih sudah datang, Pak,
kata Galih. Sama-sama. Selamat atas pernikahan kalian, balas Pak Adnan dengan senyum ramah dan wibawa. Setelah memberikan selamat, aku dan Pak Adnan bergeser ke samping. Ibunda Galih menghampiriku. Riana, ya ampun, kamu makin cantik saja. Siapa pria itu? Tanyanya berbisik. Pak Adnan, Bu. Atasan saya, jawabku. Oh, atasannya? Dia sangat berwibawa, puji Ibu Galih. Aku hanya tersenyum. Ibu Galih memelukku erat. Ibu senang kamu datang, Nak. Aku membalas pelukannya. Aku dan Pak Adnan mencari tempat duduk. Kami duduk di sebuah meja bundar bersama beberapa tamu lain yang tidak begitu kukenal. Selama acara berlangsung, aku bisa merasakan tatapan Galih yang sesekali mencuri pandang ke arahku. Aku tidak peduli. Aku hanya fokus pada Pak Adnan. Kami mengobrol santai tentang pekerjaan dan beberapa hal ringan. Kamu terlihat kuat, Riana, kata Pak Adnan di tengah pembicaraan. Tadinya saya pikir kamu akan menangis. Aku tersenyum. Alhamdulillah, Pak, hati saya sudah ikhlas. Saya datang bukan untuk melihatnya bahagia atau sedih, tapi untuk menutup babak lama. Pak Adnan mengangguk. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Beberapa teman Galih yang mengenalku datang menghampiri. Mereka bertanya-tanya tentang Pak Adnan. Itu pacar baru kamu, Riana? Tanya salah satu dari mereka. Bukan. Beliau atasan saya, jawabku sambil tertawa kecil. Mereka tidak percaya. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menikmati momen ini. Momen di mana aku bisa menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku sudah bangkit. Acara pernikahan berlangsung meriah. Aku melihat Galih dan Citra memotong kue, berdansa, dan berfoto bersama tamu-tamu. Aku melihat mereka tertawa bahagia. Aku tidak merasakan sakit lagi. Hanya ada perasaan lega. Aku sudah bisa melihatnya bahagia, dan aku juga bisa bahagia. Ini adalah akhir yang baik. Tiba-tiba, Galih berjalan ke arah meja kami. Ia terlihat sedikit gugup. Riana, kita bisa bicara sebentar? Tanyanya. Pak Adnan menatapku. Silakan, Riana. Saya tunggu di sini, katanya. Aku mengangguk. Aku dan Galih berjalan ke area yang lebih sepi. Jantungku sedikit berdebar. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa penasaran. Kamu datang, kata Galih. Aku tidak menyangka. Aku tersenyum. Kenapa tidak? Kita pernah menjadi bagian dari hidup masing-masing. Aku datang untuk memberikan selamat. Galih terdiam. Siapa pria itu, Riana? Tanyanya. Beliau atasanku. Namanya Pak Adnan, jawabku. Galih menghela napas. Kamu terlihat sangat berbeda, Riana. Lebih bersinar. Aku tersenyum tipis. Alhamdulillah. Kenapa kamu pergi, Galih? Tanyaku. Pertanyaan ini sudah lama ingin kuajukan. Galih menunduk. Maaf, Riana. Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya ingin kamu bahagia, jawabnya. Aku menatapnya. Aku sudah bahagia, Galih. Kamu juga. Galih mengangkat kepalanya. Matanya terlihat sedih. Aku tidak tahu. Aku dan Galih terdiam. Suasana menjadi canggung. Apa yang kamu maksud, tidak tahu? Tanyaku. Galih menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah keputusanku untuk meninggalkanmu adalah yang terbaik, katanya pelan. Aku terkejut. Tapi kamu terlihat bahagia dengan Citra. Galih tidak menjawab, ia hanya menatapku. Kamu datang dengan pria itu? Apa dia kekasihmu? Tanyanya. Bukan. Beliau atasanku. Aku datang ke sini karena ingin menunjukkan padamu bahwa aku sudah bisa bahagia. Meskipun bukan denganmu, jawabku. Galih terdiam lagi. Kamu berhasil,
Riana, kamu terlihat sangat bahagia. Aku mengangguk. Kamu juga. Selamat, Galih. Semoga kalian langgeng. Aku ingin segera pergi. Aku sudah lelah. Aku sudah mendapatkan jawaban yang kubutuhkan. Aku berbalik, tapi Galih menahan tanganku. Riana, tunggu, katanya. Aku menoleh. Ada apa lagi? Tanyaku. Aku minta maaf, kata Galih. Aku menggeleng. Sudah lama. Aku sudah memaafkanmu. Kita harus melanjutkan hidup masing-masing. Riana, aku tidak bisa, bisiknya. Aku menatapnya bingung. Maksudmu? Tanyaku. Galih menoleh ke arah pelaminan. Citra terlihat menatap kami dengan tatapan penuh tanya. Aku tidak bisa melepaskanmu, bisik Galih. Aku menepis tangannya. Galih, apa yang kamu katakan? Kamu sudah menikah. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku tahu, Riana, tapi aku tidak bisa melupakanmu. Aku mencintaimu, katanya. Kenapa? Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Kenapa kamu meninggalkanku 3 tahun lalu? Kenapa kamu menikah dengan wanita lain kalau kamu masih mencintaiku? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Galih menunduk. Aku tidak tahu. Aku melihat Citra berjalan ke arah kami. Wajahnya terlihat marah. Ada apa, Galih? Kenapa kamu bicara dengan Riana? Tanyanya. Galih terdiam. Tidak ada apa-apa, sayang. Kami hanya mengobrol sebentar. Jawab Galih, suaranya sedikit gugup. Citra menatapku sinis. Jauhi suamiku, Riana, katanya tajam. Aku terdiam. Aku tidak ingin ada keributan. Citra, tenang. Aku tidak melakukan apa-apa, kataku. Galih, aku pergi dulu, bisikku pada Galih. Aku berbalik dan berjalan kembali ke meja kami. Pak Adnan menatapku dengan tatapan khawatir. Ada apa, Riana? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak ada apa-apa, Pak. Saya hanya ingin pulang. Pak Adnan mengangguk. Tentu. Mari kita pulang, katanya. Kami berdiri dan berjalan keluar ballroom. Aku bisa merasakan tatapan mata dari Galih dan Citra yang menatap kami. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Aku ingin melupakan semua ini. Aku sudah lelah. Aku hanya ingin pulang. Di mobil, aku tidak bisa menahan air mataku. Air mata yang sudah kubendung sejak lama, akhirnya tumpah. Pak Adnan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya membiarkanku menangis. Setelah aku merasa tenang, ia menyodorkan tisu. Maaf, Pak. Saya cengeng, kataku. Tidak apa-apa. Kamu manusia, Riana. Wajar jika menangis, katanya lembut. Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak, kataku. Kenapa Galih mengatakan itu? Kenapa ia menyentuh luka lama? Pak Adnan menatapku. Mungkin ia menyesal, Riana. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting sekarang adalah kebahagiaan kamu, katanya. Aku menatapnya. Ada ketenangan di wajahnya. Apakah saya salah datang ke sini? Tanyaku. Tidak. Kamu datang untuk membuktikan bahwa kamu kuat, dan kamu sudah membuktikannya, jawab Pak Adnan. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menemani saya. Pak Adnan tersenyum. Sama-sama. Sekarang, mari kita pulang. Kamu butuh istirahat. Kami melanjutkan perjalanan. Aku memejamkan mata. Aku mencoba mencerna semua yang terjadi. Galih masih mencintaiku? Ia menyesal? Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang jelas, ia sudah menikah. Dan aku tidak akan pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan siapapun.
Aku hanya ingin hidup tenang dan bahagia. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata yang sedikit bengkak. Ponselku bergetar tanpa henti. Ada banyak pesan dari teman-teman dan beberapa kenalan yang bertanya tentang Pak Adnan. Aku juga menemukan beberapa foto di media sosial yang menunjukkan aku dan Pak Adnan berjalan masuk ke ballroom. Aku dan Pak Adnan menjadi viral. Beberapa media online mulai memberitakan tentang kehadiran seorang desainer hijab yang datang ke pernikahan mantan kekasihnya bersama seorang pejabat tinggi. Ada yang berspekulasi bahwa Pak Adnan adalah kekasih baruku, ada juga yang menganggap bahwa ini adalah balas dendam terindah. Aku menghela napas. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba, ponselku berdering. Ada nama, Galih, di layar. Aku terdiam sejenak, lalu menolak panggilannya. Ia menelepon lagi, dan lagi. Aku mematikan ponselku. Aku tidak ingin berurusan dengannya lagi. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Aku hanya ingin hidup tenang. Pukul 9 pagi, Pak Adnan menelepon butikku. Aku sedikit gugup saat mengangkatnya. "Halo, Pak," kataku. "Riana, kamu sudah lihat berita?" tanyanya. "Sudah, Pak. Maaf, saya tidak tahu ini akan menjadi seperti ini," kataku. "Tidak apa-apa. Saya sudah siapkan pernyataan resmi. Kita tidak perlu khawatir. Saya akan meluruskan semuanya," katanya. "Pernyataan resmi?" tanyaku. "Iya. Saya akan mengatakan bahwa kamu adalah rekan kerja saya. Tidak lebih. Kita tidak perlu memikirkan apa kata orang. Mereka tidak tahu apa-apa," jawabnya. Aku merasa lega. "Terima kasih, Pak," kataku. "Sama-sama. Sekarang, kamu istirahat saja. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Biarkan saya yang urus." Aku mematikan telepon. Aku merasa ada kelegaan di hatiku. Pak Adnan selalu bisa membuatku merasa tenang. Aku melihat layar ponselku. Ada pesan dari Citra. "Jauhi Galih," pesannya. Aku tidak membalas. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri. Sore harinya, sebuah berita di media online menarik perhatianku. Judulnya, "Pejabat tinggi mengakui hubungan dengan desainer hijab hanya sebatas rekan kerja." Aku membacanya. Pak Adnan memberikan pernyataan yang singkat namun tegas. Ia mengatakan bahwa aku adalah desainer yang sangat profesional, dan ia hanya mengapresiasi karyaku. Aku tersenyum. Ia benar-benar melindungiku. Malam itu, Pak Adnan mengajakku makan malam. Ia menungguku di butik. "Tidak apa-apa, Pak. Saya rasa lebih baik kita tidak bertemu di luar dulu," kataku. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Riana. Kita hanya makan malam. Lagi pula, mereka sudah tahu kita hanya rekan kerja," katanya. Aku mengangguk. Kami pergi ke sebuah restoran yang tidak terlalu ramai. Selama makan malam, Pak Adnan tidak membahas tentang berita itu. Kami hanya mengobrol tentang pekerjaan, tentang hobiku, tentang cita-citaku. Ia mendengarkan dengan sabar. Aku merasa sangat nyaman. Ia tidak menanyakan tentang perasaanku pada Galih. Ia tidak menghakimi. Ia hanya ada. "Saya ingin kamu tahu, Riana, saya tulus berteman dengan kamu," katanya. "Terima kasih, Pak," kataku. "Panggil saya Adnan saja. Kita tidak sedang di kantor." Aku tersenyum. "Baik, Pak Adnan." Aku merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Sesuatu yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Pulang dari makan malam, aku merasa hatiku lebih tenang. Aku merasa lega. Aku tahu, Pak Adnan akan selalu melindungiku. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku bisa melewati semua ini. Aku bisa bangkit dari masa laluku. Dan aku bisa melupakan Galih.
Beberapa hari berlalu. Gosip tentangku dan Pak Adnan perlahan mereda. Aku kembali fokus pada butik dan pekerjaanku. Aku mencoba melupakan Galih. Namun, aku tidak bisa. Aku sering memikirkannya. Aku memikirkan apa yang ia katakan padaku. Ia masih mencintaiku? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin tahu. Tiba-tiba, ponselku berdering. Ada nama yang tidak kukenal di sana. Aku mengangkatnya. "Halo," kataku. "Riana, ini Galih," katanya. Jantungku berdebar kencang. Aku terdiam. "Ada apa?" tanyaku dingin. Aku ingin bertemu denganmu. Ada yang ingin aku jelaskan," katanya. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Galih. Kita sudah selesai," kataku. "Tidak, Riana. Ini penting. Aku mohon, beri aku kesempatan," katanya. Aku ragu. Tapi aku juga penasaran. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu. "Baik. Di mana?" tanyaku. "Di Cafe Dandelion. Besok siang," katanya. Aku mengiyakan. Aku merasa ini adalah kesempatan terakhirku untuk mendapatkan jawaban. Aku harus mengakhirinya. Aku harus benar-benar menutup babak ini. Keesokan harinya, aku pergi ke Cafe Dandelion. Aku duduk di sebuah meja di sudut. Tidak lama kemudian, Galih datang. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya terlihat lelah. Ia duduk di depanku. "Terima kasih sudah datang, Riana," katanya. Aku hanya mengangguk. "Aku minta maaf, Riana," katanya. "Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu, aku tidak bisa menebusnya." Aku menatapnya. "Aku hanya ingin tahu, Galih." "Kenapa?" tanyaku. Galih menghela napas. Aku tidak bisa menikahimu, Riana. Ayahku, ia tidak setuju. Ia mengatakan bahwa aku harus menikah dengan Citra. Citra adalah anak dari rekan bisnisnya. Pernikahan ini, pernikahan bisnis," katanya. Aku terkejut. Jadi, ini bukan tentangku. Ini bukan tentang ia tidak mencintaiku lagi. Ini tentang bisnis. "Kenapa kamu tidak bilang, Galih?" tanyaku. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin kamu tahu. Aku tidak ingin kamu sedih. Aku ingin kamu bahagia, jawabnya. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah karena ia tidak jujur. Marah karena ia menanggungnya sendiri. "Bagaimana denganmu, Galih? Bagaimana dengan perasaanmu?" tanyaku. Aku tidak tahu. Aku tidak bahagia. Aku mencintaimu, Riana. Aku menyesal, katanya. Aku menggeleng. Sudah terlambat, Galih. Kamu sudah menikah. Kamu harus bertanggung jawab pada istrimu. Kamu harus bahagia dengan Citra. Galih menatapku. Apakah pria itu benar-benar hanya atasanmu? Tanyanya. Ya, jawabku. Galih menghela napas. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Riana. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Aku mengangguk. Aku sudah bahagia, Galih. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku berdiri. Aku tidak ingin berada di sini lagi. Aku sudah mendapatkan jawaban yang kubutuhkan. Selamat tinggal, Galih, kataku. Aku berbalik dan berjalan pergi. Galih memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Aku harus mengakhirinya. Aku harus benar-benar melangkah maju. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Pak Adnan. Aku menceritakan tentang Galih, tentang kenapa ia meninggalkanku, tentang kenapa ia menikah dengan Citra. Pak Adnan mendengarkan dengan sabar. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya membiarkanku berbicara. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Apa yang akan kamu lakukan?
Tanyanya. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal, saya harus melupakan Galih. Saya harus melanjutkan hidup, kataku. Pak Adnan tersenyum. Saya percaya kamu bisa, Riana. Kamu adalah wanita yang kuat. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Kami menjadi lebih dekat. Kami sering makan malam bersama, mengobrol, dan bercanda. Aku merasa nyaman saat berada di dekatnya. Ia tidak menuntut apa-apa. Ia hanya ada. Itu sudah cukup bagiku. Aku mulai menyadari bahwa aku mulai menyukainya. Hari-hari berlalu. Hubunganku dengan Pak Adnan semakin dekat. Kami tidak lagi hanya membicarakan pekerjaan. Kami juga membicarakan kehidupan pribadi. Aku menemukan bahwa ia adalah pria yang sangat berwibawa, namun juga humoris dan hangat. Ia tidak pernah memaksaku untuk membuka diri. Ia hanya menunggu sampai aku siap. Riana, saya ingin mengajak kamu keluar kota, katanya suatu hari. Ada proyek baru di sana. Saya ingin kamu ikut. Aku mengangguk. Baik, Pak. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa bersemangat. Kami pergi ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di sana, kami bertemu dengan beberapa pejabat lokal. Pak Adnan memperkenalkanku sebagai desainer yang akan mengurus seragam untuk para pegawai. Mereka menyambutku dengan ramah. Aku merasa bangga. Selama di sana, kami tidak hanya bekerja. Kami juga mengunjungi beberapa tempat wisata. Kami pergi ke candi, ke museum, dan ke beberapa tempat bersejarah lainnya. Aku merasa seperti sedang berlibur. Aku merasa sangat bahagia. Aku melupakan semua masalahku. Suatu malam, kami duduk di sebuah restoran kecil. Di sana, Pak Adnan menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh dengan kehangatan. Riana, saya ingin jujur, katanya. Jantungku berdebar kencang. Jujur tentang apa, Pak? Tanyaku. Saya menyukai kamu, katanya pelan. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku juga menyukainya. Tapi aku takut. Aku takut untuk jatuh cinta lagi. Aku takut untuk terluka lagi. Pak Adnan, kataku. Tidak apa-apa, Riana. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Saya hanya ingin kamu tahu, katanya. Aku mengangguk. Aku merasa lega, tapi juga bingung. Keesokan harinya, kami pulang. Di mobil, kami hanya diam. Aku tidak tahu harus bicara apa. Pak Adnan juga tidak banyak bicara. Ia hanya fokus mengemudi. Aku memandang keluar jendela. Hujan mulai turun. Aku memejamkan mata. Aku mencoba mencerna semua yang terjadi. Kami sampai di butikku. Pak Adnan mengantarku sampai ke pintu. Terima kasih, Pak Adnan, kataku. Ia tersenyum. Sama-sama. Jaga diri baik-baik, Riana. Ia berbalik dan berjalan pergi. Aku masuk ke dalam butik. Aku bersandar di pintu. Aku merasa ada kelegaan di hatiku. Tapi juga ada kebingungan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menyukainya, tapi aku juga takut. Aku takut untuk memulai sebuah hubungan baru. Aku takut untuk terluka lagi. Aku ingin bahagia, tapi aku juga takut. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa berdoa agar Tuhan menunjukkan jalannya. Aku hanya bisa menunggu. Aku dan Pak Adnan kembali ke rutinitas kami. Kami masih sering bertemu untuk urusan pekerjaan, namun tidak lagi sesering dulu. Kami tidak lagi membahas tentang perasaan kami. Aku merasa canggung. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa ada jarak di antara kami. Suatu hari, aku sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Aku sedang mencari bahan untuk busana terbaru. Tiba-tiba, aku melihat sosok yang kukenal. Citra. Ia sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang pria yang tidak kukenal.
Mereka terlihat sangat mesra. Aku terdiam. Aku tidak ingin mendekat. Aku tidak ingin ada masalah. Tapi entah mengapa, aku merasa ada yang aneh. Citra dan pria itu terlihat seperti sedang bertengkar. Aku mencoba untuk tidak peduli, tapi aku tidak bisa. Aku penasaran. Aku berjalan pelan ke arah kafe. Aku duduk di sebuah meja yang tidak terlalu jauh. Aku bisa mendengar pembicaraan mereka. Kamu harus segera menceraikan Galih. Aku sudah lelah menunggu, kata pria itu. Citra terdiam. Sabar, Farel. Aku tidak bisa. Galih tidak mau melepaskanku, katanya. Aku terkejut. Jadi, Citra juga tidak mencintai Galih? Ia juga punya kekasih lain? Aku tidak bisa percaya. Aku mendengarkan terus. Apa yang harus aku lakukan? Farel? Galih tidak mencintaiku. Ia masih mencintai Riana, kata Citra. Aku sudah lelah. Aku ingin bahagia denganmu. Aku menghela napas. Aku merasa kasihan pada Galih. Ia menikah dengan wanita yang tidak mencintainya. Dan wanita itu juga tidak bahagia. Aku merasa kasihan pada Citra. Ia juga tidak bahagia. Aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Aku juga tidak bahagia. Aku berdiri. Aku tidak ingin mendengar lagi. Aku tidak ingin ikut campur. Ini bukan urusanku. Aku hanya ingin pergi. Tiba-tiba, Citra melihatku. Matanya melebar. Riana, bisiknya. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak mendengar apa-apa, kataku. Aku berbalik dan berjalan pergi. Aku pulang. Aku merasa sangat lelah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin menceritakan ini pada siapapun. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku hanya ingin bahagia. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua yang terjadi. Aku memikirkan Galih, Citra, dan Pak Adnan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa bingung. Aku merasa ada banyak masalah yang harus kuselesaikan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Ada nama, Adnan, di layar. Aku mengangkatnya. Halo, kataku. Riana, kamu baik-baik saja? Tanyanya. Ya, Pak. Saya baik-baik saja. Jawabku. Kamu bohong. Suaramu terdengar lelah. Ada apa? Tanyanya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Ceritakan pada saya, Riana. Saya akan mendengarkan, katanya. Aku menghela napas. Aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang pertemuanku dengan Citra dan Farel. Aku menceritakan semua yang kudengar. Pak Adnan terdiam sejenak. Jadi, mereka berdua tidak bahagia? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, Pak. Ini adalah takdir, Riana. Tuhan ingin kamu tahu bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, katanya. Kamu harus kuat. Kamu harus bahagia. Aku mengangguk. Saya akan berusaha, Pak. Pak Adnan tersenyum. Saya akan selalu ada di sini untuk kamu, Riana. Saya akan selalu menemani kamu. Aku merasa tenang. Aku tahu, ia akan selalu ada di sana untukku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari Galih. Riana, aku dengar kamu bertemu dengan Citra. Apa yang kamu dengar? Tanyanya. Aku terdiam. Tidak ada apa-apa, Galih. Aku tidak sengaja bertemu dengannya. Jawabku. Aku tahu kamu bohong. Riana, Citra menceritakan semuanya padaku. Ia bilang ia bertemu denganmu, katanya. Galih, aku tidak ingin ikut campur. Ini masalah kalian. Kataku. Tidak, Riana. Ini masalah kita, katanya. Aku terdiam. Galih,
Kamu harus menceraikan Citra. Kamu tidak bahagia, dia tidak bahagia, kataku. Galih menghela napas. Aku tidak bisa, Riana. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu harus mengambil keputusan, Galih. Kamu harus berani, kataku. Aku takut. Aku takut ayahku akan marah, katanya. Tapi kamu tidak akan bahagia, kataku. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa, jawabnya. Aku terdiam. Aku merasa kasihan padanya. Ia terlalu takut. Ia tidak bisa membuat keputusannya sendiri. Aku memutuskan untuk tidak peduli lagi. Aku tidak akan ikut campur. Ini adalah hidup mereka. Mereka harus menyelesaikannya sendiri. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku hanya ingin bahagia. Malam itu, Pak Adnan mengajakku makan malam. Saya sudah membuat keputusan, katanya. Jantungku berdebar kencang. Keputusan apa, Pak? Tanyaku. Saya akan melamar kamu, katanya. Aku terkejut. Melamar saya? Tanyaku. Ya, saya ingin menikahi kamu, Riana. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan kamu, katanya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku menyukainya. Tapi aku juga takut. Aku takut untuk terluka lagi. Aku takut untuk memulai sebuah hubungan baru. Pak Adnan, kataku. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang, Riana. Saya hanya ingin kamu tahu. Saya akan menunggu, katanya. Aku mengangguk. Aku merasa lega, tapi juga bingung. Keesokan harinya, aku tidak bisa fokus bekerja. Aku memikirkan lamaran Pak Adnan. Aku memikirkan Galih. Aku memikirkan Citra. Aku memikirkan hidupku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa ada banyak masalah yang harus kuselesaikan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Ada nama, Ibu, di layar. Aku mengangkatnya. Halo, Ibu, kataku. Riana, kamu baik-baik saja? Tanyanya. Ya, Ibu. Saya baik-baik saja, jawabku. Kamu bohong. Ibu dengar kamu dan Pak Adnan dekat, katanya. Kami hanya teman, Bu, kataku. Ibu tidak percaya. Ibu dengar ia akan melamar kamu, katanya. Aku terdiam. Riana, kamu sudah dewasa. Kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi ibu hanya ingin kamu tahu, ibu akan selalu mendukungmu, katanya. Aku tersenyum. Terima kasih, Ibu. Aku merasa lega. Setidaknya, ibuku akan selalu mendukungku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua yang terjadi. Aku memikirkan lamaran Pak Adnan. Aku memikirkan Galih. Aku memikirkan hidupku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa berdoa agar Tuhan menunjukkan jalannya. Aku hanya bisa menunggu. Aku memutuskan untuk bicara dengan Pak Adnan. Aku ingin meminta waktu. Aku ingin memikirkan semuanya dengan tenang. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak salah. Aku ingin memastikan bahwa aku akan bahagia. Aku mengajak Pak Adnan bertemu. Kami bertemu di sebuah taman. Aku merasa gugup. Pak Adnan, saya ingin bicara, kataku. Ia tersenyum. Silakan, Riana. Saya akan mendengarkan, katanya. Saya butuh waktu. Saya butuh waktu untuk berpikir, kataku. Pak Adnan mengangguk. Tentu. Saya akan menunggu. Sampai kapanpun kamu siap, katanya. Pak Adnan, saya harus jujur, kataku. Saya masih memiliki sisa-sisa rasa pada Galih. Bukan cinta, tapi mungkin penyesalan. Saya menyesal karena kami harus berpisah, kataku. Pak Adnan terdiam. Saya tahu, Riana.
Kamu butuh waktu untuk menyembuhkan luka lama. Dan saya akan menunggu, katanya. Kenapa? Kenapa Bapak mau menunggu saya? Tanyaku. Karena saya mencintai kamu, Riana. Saya mencintai kamu apa adanya. Saya mencintai kamu dengan semua luka dan masa lalumu, katanya. Aku terdiam. Aku merasa sangat terharu. Aku tidak pernah merasa dicintai seperti ini. Aku memutuskan untuk melupakan Galih. Aku memutuskan untuk melanjutkan hidup. Aku memutuskan untuk membuka hati untuk Pak Adnan. Aku tidak ingin ada penyesalan lagi. Aku tidak ingin ada luka lagi. Aku ingin bahagia. Aku ingin bahagia dengan Pak Adnan. Beberapa hari kemudian, aku menelepon Galih. Galih, aku ingin bertemu denganmu, kataku. Ia terkejut. Ada apa, Riana? Tanyanya. Aku ingin mengakhiri semuanya, kataku. Mengakhiri apa? Tanyanya. Mengakhiri semuanya. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan kamu juga harus menemukan kebahagiaanmu. Kamu harus menceraikan Citra. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kamu harus bahagia, kataku. Galih terdiam. Riana, aku tidak bisa. Kamu harus, Galih. Demi dirimu sendiri, kataku. Aku menutup telepon. Aku merasa lega. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah mencoba. Sekarang, semuanya terserah padanya. Aku kembali ke butik. Aku melihat Pak Adnan sudah menungguku. Ia tersenyum. Bagaimana? Tanyanya. Saya sudah melakukannya. Saya sudah mengakhiri semuanya, kataku. Pak Adnan tersenyum. Ia menggenggam tanganku. Bagus, Riana. Sekarang, kita bisa memulai babak baru, katanya. Aku mengangguk. Ya, Pak Adnan. Kita bisa. Kami duduk di sebuah sofa. Aku merasa sangat nyaman. Aku merasa sangat bahagia. Aku tahu, aku sudah membuat keputusan yang benar. Aku tahu, aku sudah memilih yang terbaik untukku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Galih dan Citra. Tapi aku tahu satu hal, aku akan bahagia. Aku akan bahagia dengan Pak Adnan. Kami akan membangun hidup baru. Kami akan memulai sebuah perjalanan baru. Dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku akan selalu ingat bahwa aku datang ke pernikahan mantan, bukan sebagai mantan kekasih yang patah hati, tapi sebagai wanita yang telah menemukan kebahagiaannya. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku kuat, dan aku sudah membuktikannya. Hari pernikahan kami tiba. Aku mengenakan kebaya putih yang dirancang khusus olehku. Jilbab pashmina senada kupasang dengan rapi. Aku memandang diriku di cermin. Wajahku terlihat tenang. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Pak Adnan menungguku di mobil. Ia mengenakan setelan jas putih yang membuatnya terlihat sangat tampan. Ia tersenyum. Kamu sangat cantik, Riana, katanya. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak Adnan. Kami berjalan beriringan. Langkah kami santai namun penuh wibawa. Aku bisa merasakan tatapan mata dari banyak orang. Mereka tidak lagi berbisik-bisik. Mereka hanya tersenyum. Aku melihat Ibu Galih. Beliau tersenyum ramah padaku. Aku membalas senyumannya. Kami memasuki ballroom. Semua mata tertuju pada kami. Kami berjalan menuju pelaminan. Aku melihat Galih duduk di sebuah meja. Ia terlihat sendirian. Ia menatapku. Matanya terlihat sedih. Tapi ia juga tersenyum. Senyum yang tulus. Kami mengucapkan janji suci. Aku merasa sangat bahagia. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan sebahagia ini. Setelah semuanya selesai, aku dan Pak Adnan turun dari pelaminan. Aku melihat Galih berjalan ke arah kami. Ia menyalami Pak Adnan. Selamat,
Pak Adnan, jaga Riana baik-baik, katanya. Tentu. Terima kasih, Galih, balas Pak Adnan. Galih menatapku. Selamat, Riana. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, katanya. Aku tersenyum. Terima kasih, Galih. Semoga kamu juga bahagia. Galih mengangguk. Ia berbalik dan berjalan pergi. Aku melihatnya. Ia terlihat lebih tenang. Ia terlihat lebih ikhlas. Aku merasa lega. Aku tahu, ia akan baik-baik saja. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku dan Pak Adnan berjalan ke arah meja kami. Kami duduk di sana. Aku merasa sangat nyaman. Aku merasa sangat bahagia. Aku tahu, aku sudah membuat keputusan yang benar. Aku tahu, aku sudah memilih yang terbaik untukku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku akan bahagia. Aku akan bahagia dengan Pak Adnan. Kami akan membangun hidup baru. Kami akan memulai sebuah perjalanan baru. Dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku akan selalu ingat bahwa aku datang ke pernikahan mantan, bukan sebagai mantan kekasih yang patah hati, tapi sebagai wanita yang telah menemukan kebahagiaannya. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku kuat, dan aku sudah membuktikannya. Aku tersenyum. Aku memandang Pak Adnan. Ia juga tersenyum. Aku mencintaimu, Riana, katanya. Aku tersenyum. Aku juga mencintaimu, Adnan. Aku memeluknya erat. Aku tahu, aku sudah menemukan kebahagiaanku yang sempurna.